Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurila, Prodi S13A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tanda dan gejala sepsis. Selamat menyaksikan. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syifa Nurila. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang sepsis. Sebelumnya, apakah Ibu bisa meluangkan waktu? Tidak lama, hanya 15 menit. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kalau begitu saya langsung ke materinya ya Bu. Nah, Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu sepsis? Belum. Nah, jadi Bu, secara singkatnya sepsis itu merupakan bisa dibilang juga sebagai keracunan darah. Keracunan darah akibat respon dari imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita merespons secara berlebihan terhadap infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Infeksi ini bisa berupa infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, namun sepsis ini paling sering dijumpai di bagian kulit, infeksi di bagian kulit, di bagian paru-paru, kemudian di pencernaan dan juga di sistem perkemihan. Nah, kemudian Bu, di sini ada faktor risikonya. Bisa dilihat di sini bisa dilihat faktor risikonya. Yang pertama itu ada bayi. Kenapa bayi? Karena bayi ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah atau masih rentan. Kemudian yang kedua ada perempuan yang baru lahir atau yang baru saja keguguran. Karena wanita baru lahir ini kita tahu bahwa ada pengeluaran bayi pasti ada luka, baik yang sesar maupun yang kelahiran normal. Kemudian yang ketiga di sini ada orang yang terpasang seperti kateter, infus. Mengapa? Karena itu bisa menjadi sarang bakteri ya Bu ya jika tidak dengan perawatan yang benar. Lalu selanjutnya ada orang dengan luka atau cedera fisik seperti patah tulang atau luka tadi di bagian kulit seperti itu, karena itu memicu bakteri atau yang lain masuk, virus-virus yang lain masuk. Nah, begitu Bu. Kemudian ada juga faktor risikonya karena seseorang yang memiliki penyakit kronis seperti kanker, diabetes. Diabetes juga memicu sepsis karena jika misalkan memiliki luka gangren. Nah, luka gangren itu jika tidak bersihkan dengan benar akan memicu sepsis dan menjalar ke mana-mana penyakitnya. Kemudian Bu, di sini ada tanda gejalanya, tanda gejala sepsis. Nah, tanda gejala sepsis ini dibagi menjadi 3, gejala ringan, gejala berat, dan juga shock sepsis. Untuk gejala ringan ini tandanya seperti dari suhu tubuh. Suhu tubuhnya bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Sangat tinggi lebih dari 38 derajat Celcius atau sangat rendah di bawah 36 derajat Celcius. Yang kedua, ini tandanya denyut jantungnya atau nadinya itu cepat dan laju pernapasannya juga lebih cepat atau pernapasannya cepat. Jadi denyut tadi dan juga napas itu cepat untuk gejala ringan. Namun gejala ringan ini umum terjadi karena flu atau infeksi-infeksi lain yang umum terjadi itu biasanya seperti ini gejalanya dan tidak terlalu membutuhkan pengobatan yang seperti aneh-aneh gitu Bu. Nah, kemudian untuk yang gejala berat nih Bu, yang kedua, gejala berat. Nah, gejala berat ini tandanya sepsis sudah memasuki ke organ-organ lain. Udah masuk ke organ lain, tandanya seperti apa? Jumlah urinnya sedikit atau selama 12 jam sama sekali tidak pipis Bu, tidak ada urinnya. Kemudian
Yang kedua, trombositnya tuh rendah. Trombositnya tuh rendah pasiennya. Nah, kemudian juga pasiennya tuh bingung, cemas, linglung, seperti itu Bu. Untuk tadi yang trombositnya rendah itu bisa tahu dari mana sih? Misalkan selain dari cek lab gitu ya Bu ya. Nah, dari trombositnya rendah juga bisa dilihat. Biasanya pasien itu akan sulit bernapas. Kesulitan bernapas, kemudian detak jantungnya tidak normal, dan juga akan merasa sakit di bagian perut. Seperti itu. Kemudian untuk gejala yang ketiga Bu, di sini ada gejala shock sepsis. Nah, shock sepsis ini ditandai dengan tekanan darahnya yang sangat rendah. Nah, tekanan darah rendah ini tidak bisa diatasi dengan treatment atau terapi-terapi yang ada di rumah, misalkan makan sesuatu seperti itu. Namun harus menggunakan obat, harus didampingi dengan obat. Kemudian yang kedua, tingginya kadar asam laktat. Nah, tingginya kadar asam laktat ini maksudnya sel-sel tubuh tidak menggunakan oksigen secara baik. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, terakhir adalah gagal organ. Gagal organ ini tandanya fungsi organ-organnya sudah mati atau sudah tidak berfungsi. Maka ini akan berakibat fatal. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, Bu. Kira-kira dari penjelasan saya ini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Cukup. Baik, kalau gitu saya yang akan bertanya ya Bu ya. Kira-kira dari yang saya jelaskan tadi, yang Ibu tangkap tentang sepsis itu apa sih gitu? Sepsis itu keracunan darah ya karena infeksi dari cedera atau luka. Iya, bisa. Nah, selanjutnya Bu, bisa tidak Ibu menyebutkan faktor risiko minimal 3 saja yang sudah saya tadi jelaskan? Ya, kalau satu tadi ada bayi, Ya, perempuan yang baru melahirkan atau baru berguguran, ya, betul. sama yang memiliki luka atau cedera fisik. Iya, betul. Nah, cedera luka fisik itu bisa jadi kayak patah tulang, seperti itu ya Bu ya, atau luka-luka cedera fisik lain seperti habis sesar juga itu kan cedera fisik ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, dari tanda gejalanya sendiri nih, sekarang Ibu udah tahu atau belum, atau masih kurang saya menjelaskannya tentang tanda gejalanya? Cukup. Kira-kira Ibu bisa menyebutkan tidak minimal 5 aja dari tanda gejalanya yang umum, atau mulai dari yang ringan yang umum terjadi? Jadi gejalanya itu kalau satu dia ada demam ya, terus denyut nadinya cepat Ya, terus urinnya sedikit ya itu kalau yang gejala berat ya Bu ya, udah urinnya sedikit. Lalu Bu, kira-kira ada yang Ibu tahu lagi nggak? Kesulitan bernafas ya tadi. Iya, bisa. Kesulitan bernapas juga bisa ya Bu ya. Kira-kira ada lagi Bu yang Ibu ingat dari yang saya jelasin tadi? Tampak gelisah atau bingung gitu, linglung. Oh iya, betul sekali. Ibu terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya, mau meluangkan waktunya juga. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diingat terus oleh Ibu, dan juga kertas ini bisa disimpan untuk kedepannya. Semoga dihindarkan dari penyakit-penyakit yang lainnya Bu ya. Semoga Ibu sehat terus, sekeluarga sehat terus ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.